Hai Andika, guys di sini kemarin ketika saya nge-review HP dari Sharp yang desainnya itu mirip dengan iPhone XR dengan harga sekitar 575.000, banyak banget yang komen, "Bang, tolong cariin lagi dong harganya itu tetap 500.000 tapi dengan spesifikasi yang hampir mirip dengan Sharp dan juga punya kamera yang bagus." Nah, akhirnya setelah saya research saya nemu HP yang ya bisa dibilang hampir mirip dengan Sharp secara spesifikasi dan juga kamera. Dan ini adalah HP biasa NTT Docomo, teman baikku, teman baik kita bersama. Karena kalau harga-harga di bawah 1 juta dengan spesifikasi yang bisa dibilang oke itu ya kalau nggak Docomo, SoftBank atau AU. Dan tenang aja buat kalian yang mungkin ragu atau bingung untuk blocking IMEI tanggal 18 April 2020 nanti, sistem hukum di Indonesia itu nggak ada yang berlaku mundur ya, pasti maju. Jadi buat kalian yang udah beli, udah terlanjur beli, itu pasti akan masih bisa aktif dan juga bisa digunakan. Kalau kalian nggak percaya nanti lihat aja tanggal 18 April 2020. Kalau nggak antara malah hukumnya itu di-delay lagi atau dipending lagi karena itu kan sempat 17 Agustus katanya dan mundur lagi. Dan kalau misal iya nanti juga pasti bakalan masih bisa dipakai. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas HP ini. HP ini namanya adalah Fujitsu Aero F05J. Jadi di bagian bawah sini ada tulisan yang memang agak samar ya, sama seperti Sharp kemarin. Jadi agak samar, tapi di sini ada nama serinya F05J. Dan seperti biasa, saya beli HP ini bekas, tapi walaupun bekas ya, dia ini benar-benar seperti baru. Dengan ya saya beli di seller yang sama. Entah kenapa saya beli hampir 6-7 barang dan HP-nya itu nggak ada yang cacat. Jadi kalau kalian lihat di bagian pinggir sini itu aman, ya, di sini aman, di sini juga flawless. Layarnya juga nggak ada apa-apa, ini kotor aja bekas sidik jari. Di bagian belakangnya bahkan juga masih ada stiker kayak ya mungkin kayak buku panduan gitu ya, kayak instruction manual dan macam-macam, tapi saya nggak tahu artinya karena ini bahasa Jepang. Ya pokoknya Aishiteru gitu aja ya. Dan untuk desainnya menurut saya sih standar. Kalau saya pribadi saya nggak suka dengan desain HP yang kotak seperti ini. Jadi walaupun di sini ada kayak semacam lekukan, tapi saya nggak terlalu suka yang desainnya terlalu apa ya. Apalagi masih bezelnya ini juga lumayan tebal menurut saya. Di bagian kiri kanannya, bagian atas bawah juga masih tebal. Tapi kalau misalkan cari HP murah, memang desain itu udah nggak berlaku ya. Yang penting adalah spesifikasi dan juga performa. Sekarang kita bahas untuk port-portnya dulu. Di bagian atas ini ada audio jack 3,5 mm dan di sini ada ini anten ya, karena ini adalah NTT Docomo atau provider terbesar di Jepang. Jadi dia ada antennya seperti ini. Tapi ini nggak bisa kalian pakai. Jadi anten ini hanya berlaku untuk aplikasi-aplikasi Jepang dan kalau digunakan di Indonesia itu tidak bisa kepake. Kemudian di bagian kanannya ada tombol lock dan juga tombol power. Di bagian kanan sini ada tombol lock dan juga tombol power. Sini volume up and down. Di bagian bawah ada charging port yang micro USB. Di sini ada lubang mic dan di sini ada lubang untuk strap. Dan di bagian kirinya ada slot untuk micro SD dan juga SIM card. Dan HP ini juga ada fitur NFC guys, kelihatan nggak ya? Di bagian sini kalau kalian lihat ada kecil logo NFC yang bisa kalian ketukkan aja dengan sesama NFC kalau misalkan kalian butuh transfer data atau apapun itu. Oke, jadi sekarang kita mungkin coba buka untuk fitur-fiturnya dulu ya. Di sini ada beberapa fitur, coba ini brightness-nya saya tinggikan sedikit biar jelas. Jadi di sini ada manner. Manner ini apa ya? Manner ini kayaknya cuma vibrate, jadi dia bisa vibrate. Kemudian ada blue light cut. Blue light cut ini fitur untuk biar mata kita itu kalau lihat layar nggak terlalu lelah. Jadi blue light ini sama kayak True Tone kalau di iPhone. Kemudian ada fitur NFC, ini tadi sudah kita bahas, dan ada Glove Touch. Jadi Glove Touch ini kalau misalkan kalian ini kan HP di Jepang ya, di Jepang itu cuacanya dingin. Jadi kalau misalkan pakai sarung tangan karena cuacanya dingin itu masih bisa menggunakan HP. Kemudian juga ada multi connection. Ada screen musik. Screen musik ini sama seperti yang kemarin kita bahas tentang dual monitor. Tapi bedanya kalau screencast seperti ini kita bisa pakai aplikasi seperti Miracast atau apapun, cuman bukan kayak semacam dual monitor. Jadi mirroring.
Jadi misalkan kalian punya TV yang juga punya fitur screen mirroring, kalian bisa mirroring dengan HP ini. Untuk sistemnya pertama kali datang dia Android 6, tapi tadi ada update dan menjadi Android 7.1.1 atau Nougat. Dan ini, jadi nama HP-nya adalah Docomo Fujitsu F05J. Kemudian untuk RAM-nya 2 GB. Kemudian untuk internal storage-nya ini 16 GB dan sekarang cuman sisa sekitar 3,5 GB. Karena udah saya gunakan untuk download beberapa game dan juga aplikasi testing. Kemudian untuk CPU-nya dia pakai Qualcomm Snapdragon 410 dengan 4 core ARM Cortex A53. Fabrikasinya lumayan ya, karena HP ini dikeluarkan sekitar tahun 2015, jadi sekitar 5 tahun lalu, dan dia masih pakai fabrikasi 28 nanometer 4 core. Dan kemudian untuk displaynya, nah ini displaynya dengan harga yang 540.000, dia udah XD dengan panel IPS, screen size-nya 4,97 inch dengan 295 dpi. Kemudian untuk GPU-nya dia pakai Adreno 306. Lanjut ke spesifikasi lain, kita coba di baterai. Dia baterainya pakai berapa mAh? Nggak terlalu besar ya, 2580 mAh. Kemudian untuk Android-nya seperti yang saya bilang tadi, ketika datang itu dia 6, tapi udah ada software update dan mentok di 7.1 atau Nougat. Kemudian untuk kameranya kamera belakang ini 13 megapiksel, kamera belakang yang meskipun kecil ini tapi resolusinya cukup gede, dan di sini juga ada flash dan ada lubang mic. Jadi kamera belakangnya ini 13 megapiksel, ada fitur makro. Nanti kita coba deh. Dan ini adalah hasil untuk kamera belakangnya ya. Dan sekarang lagi mendung, jadi cuacanya agak gelap. Tapi masih agak terang sih. Kira-kira suara mic-nya itu seperti ini. Dan kualitas videonya seperti ini di resolusi Full HD. Tapi nggak ada keterangan berapa FPS. Tapi kalau lihat dari sekinya ini sepertinya sih 30 FPS. Ya. Jadi kualitasnya sih masih cukup oke lah ya, dengan harga 500.000 untuk kameranya ini. Coba kita pakai videonya untuk makro. Kita makrokan di sini, apakah kualitasnya akan bokeh? Wah, ini kok sulit ya. Sebentar, saya touch dulu coba. Nah, ini bisa. Nah, jadi kalau kalian lihat bagian belakangnya akan sedikit bokeh. Ya, walaupun hijaunya kurang natural sih menurut saya. Dan kalau untuk kamera depannya kira-kira seperti ini. Menurut saya sih terlihat kamera HP banget. Karena muka saya seharusnya nggak semulus ini dan nggak seglowing ini. Intinya nggak seganteng itu. Jadi kameranya kurang natural sih. Tapi kalau dibuat ngevlog lumayan lah, karena enteng juga, screen size-nya juga lumayan gede. Jadi masih cukup kalau digunakan untuk ngevlog. Oke, jadi sekarang kita coba dulu untuk kameranya, hasilnya kira-kira seperti apa. Warnanya ini natural ya. Jadi kalau ini kan nggak terlalu hijau, kalau kalian lihat di sini juga nggak terlalu hijau. Kalau di mode HDR, sekarang kita coba untuk hasilnya kayak apa. Wah, hasilnya masih lumayan bagus guys. Nanti juga saya bantu untuk Oke, sekarang kita coba untuk kamera depan. Kamera depan dia bisa cari mode apa? Kita pakai still dulu. Oke, saya nggak perlu timer. Aduh, ya udah di timer. Dan hasil kamera depannya kira-kira seperti ini. Oke, rapid pick ini apa ya? Kita coba untuk rapid pick. Rapid pick. Iya, jadi dia kayak burst shot gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau loncat itu ya, pakai burst shot ini bisa pas nanti pas di atas ketika loncat. Jadi nggak usah ngitung 1 2 gita, 1 2 gita, 1 2 3 kayak gitu. Jadi langsung loncat aja. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk bermain game ya. Kalau Mobile Legends sebenarnya dia pasti kuat lah. Coba kita tes dulu untuk multitasknya ini tadi, tapi sudah saya tes dan dia support dengan 10 jari. Ini ngetesnya agak susah ini, sebentar ya. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 touch. Jadi kalau misalkan kalian main real drum atau apa yang butuh secara touch secara bersamaan, bakalan membantu banget. Dan sekarang kita coba untuk PUBG, karena kayaknya kalau misal Mobile Legends pasti kuat. Dan kalau ini saya nggak pakai software Geekbench ya, karena kayaknya sih bakalan di bawah 30 fps. Jadi percuma juga kalau misalkan saya misuring fps-nya pakai Geekbench. Jadi karena Geekbench itu software yang eksklusif guys. Jadi Geekbench itu cuma bisa digunakan 5 jam dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi bayangkan saya harus tes itu cuma dikasih waktu 5 jam dalam 3 bulan. Karena khusus jurnalis. Kalau misal mau bayar mahal, bayarnya itu sekitar $5.400. Dan ya doakan saja biar bisa bayar lah ya ke depannya. Tapi untuk sementara ini saya cuma pakai akun jurnalis yang disediakan 5 jam selama 3 bulan dan nanti akan di renewal kalau misalkan trafficnya ke sana itu bagus. Jadi buat kalian mungkin bisa lah ya bantu-bantu saya biar kirim traffic ke Geekbench biar saya bisa tetap measuring FPS untuk membagikan informasi kepada kalian. Ini kenapa ini agree? Oke, jadi sekarang kita coba untuk main game PUBG dan ini settingannya sebentar. Settingannya tadi ada di mana ya? Settingannya dia mentok ada di smooth dan di medium. Gak ada height dan misal kita balance dia masih bisa. HD kayaknya udah nggak bisa. Jadi mentok di balance dan juga medium. Sementara ini belum kepencet. Sementara ini belum ada lag sama sekali. Tapi saya pengen cari mobil biar framenya padat gitu kira-kira ya. Jadi biar kalau nggak lag itu nggak asik. Dan kita coba main beberapa mungkin sampai chicken dinner biar panasnya kerasa. Itu tadi udah agak sedikit lagi ya kalau di settingan medium. Kalau low tadi masih nggak masalah. Tapi PUBG itu katanya kalau lagi berarti ada musuh katanya kayak gitu. Entah bener apa enggak ya. Katanya kalau misal patahnya cuman sets gitu, itu katanya ada musuh. Nah kalau di PUBG itu juga misalkan nama kalian ada di paling atas, itu berarti device kalian itu yang paling bagus. Nah untuk yang HP 500 ribuan ini nama saya yang ngawur tadi itu ada di bawah ini. Jadi saya ngawur ini ya pokoknya. Nah itu ada di bawah berarti dia device-nya paling kentang gitulah istilahnya. Ini ada musuh nih. Coba jangan di kill. Aku mau nge-kill cuy. Kita coba lihat apakah lagi. Enggak. Kok enggak lagi? Ah itu udah mulai tadi ya. Nah, saya mau coba naik mobil dulu biar lagi. Dan maaf kalau kameranya ini agak blurry ya guys, karena agak sulit main sama lihat. Saya ini main sama nggak lihat layar di HP, jadi saya lihat di layar di kamera. Jadi kecil banget. Jadi kalau misalkan fokusnya nanti berubah-ubah, ya mohon maaf. Oke, sekarang kita coba untuk naik mobil, apakah dia lagi? Dan kita pakai speed boost ini. Nah itu tadi udah mulai gak lagi belok. Nah itu tadi ada sedikit lag ya. Oke mungkin PUBG cukup karena kita udah coba knockdown musuh pakai mobil juga udah. Laginya itu cuman set gitu, nggak sampai yang gimana gitu nggak. Dan untuk panasnya ini tadi saya main lumayan mungkin sekitar 10 menit dan di belakangnya udah lumayan kerasa panas. Sekarang kita coba untuk monitoring panasnya karena panasnya ini menurut saya cukup lumayan. Jadi panasnya ada di range 34 sampai 35 derajat Celcius dan pusat panasnya itu ada di tengah di bagian aero. Sepertinya chipsetnya ada di situ. Sekitar 34 dan layarnya juga kerasa hangat tapi nggak terlalu panas seperti yang di bagian belakang. Dan kalau kalian mau main pakai game cacing ya enak-enak aja karena dia bisa multi touch sampai 10 tadi. Mobile Legends juga pasti udah kuat karena PUBG kuat. Oke jadi mungkin cukup segitu aja guys ya video review dari Dokumu teman baik kita bersama yang harganya cuman 540.000 dan link pembeliannya di deskripsi. Dan untuk HP ini juga saya jual lagi dan kalian silahkan tulis aja di kolom komentar kalian mau saya
review apa lagi, karena kalau misalkan kalian nggak komen dan kalian nggak request, jujur aja saya nggak tahu apa yang lagi hits, apa yang lagi ramai untuk dibahas. Jujur aja saya nggak tahu, karena saya sekarang jarang banget untuk lihat-lihat YouTube karena saya lagi banyak jadwal untuk review. Jadi kalian tuliskan aja di kolom komentar HP aja yang pengen kalian masukkan sebagai bahan review saya. Jadi nanti HP-nya saya jual buat beli yang HP yang kalian requestkan kayak gitu. Dan kesimpulannya, dengan harga 540.000 menurut saya sih worth it kalau kalian gunakan sebagai HP kedua, karena dari segi sektor kamera juga cukup oke. Kemudian Snapdragon-nya nggak terlalu panas seperti 800 series ya, 35 derajat Celcius kalau pakai digital thermometer ini tadi. Dan PUBG juga, karena kalau misalkan yang saya review kemarin apa namanya LG V20 itu memang Snapdragon 800 series, tapi karena dia panas banget, jadi ketika digunakan untuk main setengah jam itu lebih stabilan ini. Jadi kalau digunakan untuk main PUBG seperti yang kalian lihat tadi itu masih stabil, tapi kalau yang pakai Snapdragon 820 kemarin itu setengah jam awal stabil, tapi setelahnya ketika panas itu bakalan drop banget FPS-nya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Dokumu teman baikku.